Ya. Kami sampaikan tentang pengalaman penyusunan dan pengamatan manual rujukan kesehatan ibu di Kabupaten Probolinggo. Lanjut, Mas. Kabupaten Probolinggo seperti ini, jadi luas wilayahnya sekitar 586 km persegi dengan jumlah penduduk 455.000 sekian penduduk. Sarana pelayanan yang ada di tempat kami, puskesmas ada 21 puskesmas, kemudian puskesmasnya demikian, rumah sakit ada 5, satu rumah sakit umum daerah dan satu rumah sakit umum bedah. Kemudian untuk SDM-nya dokter umum ada 38, kemudian SPOG-nya yang terkait dengan KIA saja, sebetulnya di dokter spesialis banyak, tapi SPOG-nya ada 2, kemudian SPA-nya ada 2. Lanjut, Mas. Lanjut ya. Kalau kita lihat sasaran tahun 2012 ini, angka ibu hamilnya ada 6.000 sekian sasaran, kemudian ibu melahirkan ada 5.688 ibu hamil, bayinya ada 5.000 sekian, dan anak balita ada 24.000 sekian bayi. Lanjut ya. Ini adalah angka kematian ibu kalau kita bandingkan dengan angka nasional dari tahun ke tahun, bahwa memang di Kabupaten Probolinggo ini sudah lebih rendah dari angka nasional dan provinsi. Jadi dari tahun ke tahun memang ada naik turun. Ini proporsinya di tahun 2012 52, sekian per 100.000 kelahiran hidup. Lanjut. Kalau kita lihat angka absolut, jadi dari tahun ke tahun tadi, bahwa tahun 2012 ada 3, yang adalah kematian ibu hamil ada 2 dan nifas ada 1. Lanjut, Mas. Ya. Ini kalau kita lihat secara grafiknya demikian. Lanjut ya. Kemudian tempat kematian, nah ini yang terjadi perubahan, bahwa pada tahun 2007 masih banyak yang di rumah pasien, kemudian di perjalanan juga demikian. Ini di tahun 2012 semuanya ada di rumah sakit. Ya, jadi rumah sakit Wates 1, kemudian rumah sakit Sarjito dan rumah sakit Mundilan. Mundilan perbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Ada 1. Lanjut, Mas. Ya, grafiknya demikian. Lanjut. Kemudian kalau lihat angka kematian bayi, ini kita juga di bawah angka nasional, tapi untuk provinsi memang naik turun. Jadi kita tahun 2011 dan tahun 2012 lebih tinggi dari angka provinsi. Jadi angka kita secara rate 12,1 promil. Lanjut ya. Secara absolut ini bisa kita lihat bahwa angka kematian dari tahun ke tahun, dari 2008 sampai 2012 memang naik turun. Di tahun 2011 ada 73, 2012 ada 69, jadi ada penurunan memang. Ya, lanjut ya. Ya, ini gambaran seperti ini. Lanjut ya. Kalau kita lihat dari penyebab kematian, jadi memang seperti tempat-tempat yang lain, yang terbanyak adalah BPLR, asfiksi dan sepsis. Kemudian yang kita lihat kalau di angka tahun 2012 ini nampak bahwa BPLR tidak ada, bukan berarti tidak ada yang meninggal karena BPLR. Yang mana? Yang 2012 ini kenapa tidak ada yang BPLR? Sebetulnya semuanya ada BPLR, tapi untuk khusus tahun 2012 ini kita coba untuk kita cari penyebab yang sebenarnya. Jadi tidak hanya karena BPLR, tidak hanya BPLR saja meninggal, tetapi kita coba BPLR karena apa? Ternyata BPLR mungkin asfiksi, sepsis, kelainan kongenital dan sebagainya. Itu yang kita coba untuk kita perdalam lagi. Ya, sehingga nampaknya tidak ada BPLR. Sebetulnya di sini juga banyak, karena dari kelahiran tahun 2012 sebenarnya ada 300 yang BPLR, sekitar 32 yang meninggal karena BPLR. Tetapi di belakang BPLR ternyata ada kasus-kasus tadi, asfiksi, sepsis, kelainan kongenital, termasuk juga ini yang mulai muncul adalah HMD dan DIC, ini yang kita coba kita cermati lebih dalam lagi. Lanjut. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat tempat kejadian, jadi ini juga demikian, bahwa tempat kejadian sudah mulai terbanyak ada di rumah sakit ya. Jadi dari tahun ke tahun. Ya, jadi dulu banyak yang di rumah. Nah, ini yang di rumah ini ada 3, dan BPS 1, BPS ini murni meninggal di BPS, BPLR. Kemudian yang 3 di rumah ini sebetulnya adalah pasca kelahiran di rumah sakit. Jadi dengan BPLR kemudian dirawat di rumah sakit, setelah dipulangkan ternyata dalam 2 minggu bayi ini meninggal di rumah. Lanjut, Mas. Lanjut ya.
Kemudian kalau kita lihat perbandingan dengan angka kabupaten yang lain, memang angka kita Kulon Progo untuk tahun 2012 adalah 3 dibanding yang lain. Kemudian kalau kita lihat bayinya juga 69 ya. Lanjut ya. Ini kalau kita lihat angka rate dan perbandingan lihat bahwa memang dengan angka rate yang absolut yang demikian ternyata rate-nya kelihatan tinggi ya. Jadi kalau bukan berarti bahwa di sini misalnya Kulon Progo ini secara absolut sudah rendah, tetapi ternyata di setelah rate juga kelihatan tinggi. Demikian juga untuk kota yang merah ini kelihatannya rendah secara absolut, tetapi bisa kita lihat kelihatan paling tinggi di DIY. Lanjut ya. Nah, sebagai analisa bahwa ternyata dengan mengangkat tanpa melihat jumlah kelahirannya, jadi kita langsung tahu apa kematian ibu atau bayi itu, dan artinya secara aktual kita dapat melihat progres peningkatan angka kematian itu. Kemudian dengan angka absolut ini kita cocok digunakan untuk analisis wilayah. Jadi artinya beberapa tempat, artinya dengan satu kematian, pertambahan kematian bayi atau ibu, bisa langsung tahu bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan di sana. Tidak harus menunggu rate terakhir saja ya. Jadi langsung bisa dilakukan intervensi kelainan apa dari ibu dan bayi itu untuk ditindaklanjuti. Lanjut ya. Kemudian kalau rate memang secara wilayah tadi bisa adil, jadi artinya dengan jumlah kematian ibu yang dibandingkan dengan kelahiran penduduk ini juga kelihatan bahwa bukan berarti kalau rate-nya rendah, ini jumlah penduduk yang meninggal ada atau kematian ibunya tinggi, ini rate-nya menjadi tinggi tidak, tetapi rendah karena dibandingkan dengan penduduk. Tapi negatifnya tadi dengan rate yang rendah kadang-kadang kita terlena. Oh, kita sudah rendah, jauh di bawah angka nasional. Yang kita lakukan adalah demikian. Lanjut. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan ini kita coba untuk penerapan manual rujukan bahwa sebelumnya, jadi manual rujukan ini menggambarkan alur kegiatan ibu hamil persalinan dengan berdasarkan continuum care, sehingga dengan pedoman PSOP dan pedomannya, kemudian juga menjelaskan apa uraian tugas lembaga dan profesi yang terlibat di dalam pelayanan ibu dan anak, kemudian juga menjadi kegiatan di lapangan dalam rangka untuk rujukannya. Lanjut ya. Nah, prosesnya di Kulon Progo ini memang berbeda dengan di ND atau di tempat di NTT dengan pendampingan dan dengan pembiayaan yang langsung. Kami hanya dengan PMPK diawali dengan sosialisasi dari konsep manual ini tingkat provinsi dengan 5 kota. Kemudian kita tindak lanjut dengan melakukan diskusi lanjut dengan PMPK di Kabupaten Kulon Progo dengan fasilitator. Ya, kebetulan fasilitator kami adalah Ibu Bupati kami. Jadi kebetulan Bupati kami adalah spesialis organ, istrinya adalah spesialis anak, jadi selaku sebagai fasilitator kegiatan kami di Kulon Progo. Jadi itulah enaknya beda dengan di tempat yang lain ya. Kemudian PMK ini juga melakukan advokasi ke Kulon Progo. Jadi supaya meyakinkan kepada stakeholder yang tempat kami, kita hadirkan di sana untuk melakukan sosialisasi ya. Kemudian kita lakukan pemetaan dan evaluasi pelayanan puskesmas dan ponet dan dengan baik itu SDM-nya, alatnya, dan apa yang dilakukan, dan untuk tim manual rujukan. Lanjut. Kemudian kita usulkan tim manual rujukan di tingkat kabupaten, kemudian mengusulkan SK Bupati tentang rumah sakit ponet dan ponet. Kemudian juga menyusun draft manual rujukan. Jadi untuk manual rujukan memang sudah, dan secara rutin manual yang draft yang dari PMPK ini kita godok bersama dengan teman-teman yang ada di rumah sakit dan dinas kesehatan, khususnya sumbernya adalah SPOG dan spesialis anak. Jadi ada mereka yang menjadi menentukan untuk menentukan apa-apa yang harus dilakukan teman-teman yang ada di lapangan ya. Jadi bidan seperti apa, kemudian dokternya seperti apa, ini dibagi bersamaan ya. Lanjut ya. Nah, setelah itu kemudian kita komunikasikan ini kepada unit pelayanan, jadi kita hadirkan semuanya, baik itu rumah sakit negeri, swasta, dan puskesmas, kita untuk bareng-bareng untuk ini buku manual adab yang kita susun ini. Kemudian setelah itu kita sosialisasikan dan kita revisi lagi hasil itu, dan sudah jadi dalam buku yang tadi disampaikan oleh Bu Nurjainah. Kita sudah ada buku manual rujukan yang coba kita sampaikan kepada bidan dan BPS yang ada di Kulon Progo ini. Lanjut.
Lanjut ya. Ya. Kemudian sebelumnya kita akan pemetaan Ponet B itu tadi ya. Jadi untuk Puskesmas Ponetnya kita ada 6 puskesmas yang kita coba untuk kita petakan, baik itu dengan SDM-nya, dokternya, bidannya, dan memang ada 5 saja yang bisa Puskesmas Ponet dengan situasi itu. Lanjut. Kemudian juga kita lihat peralatan yang ada di sana, ini juga demikian, ada 5 saja, jadi ada OSG-nya juga ada beberapa, termasuk inkubator dan fototerapi ini juga kita siapkan di Puskesmas. Lanjut. Kemudian dari kasus-kasus apa yang mampu ditangani oleh Puskesmas Ponet. Nah, ini kita evaluasi, kita lihat ya apakah mampu dengan manual plasenta, kemudian juga perdarahan kalau terjadi seperti apa yang mereka lakukan, kemampuan mereka ini kita evaluasi semua dan yang terjadi seperti ini. Lanjut. Kemudian apa yang ditangani dalam kasus-kasus perinatalnya, jadi misalnya resusitasi bayi bisa apa tidak, penggunaan alat yang ada di sana ini juga kita evaluasi. Lanjut. Kemudian lanjut ya, ini rumah sakit Ponetnya juga begitu, ada 5 rumah sakit yang ada di Kulon Progo ini kita evaluasi. Yang keempatnya adalah rumah sakit swasta, yang satu adalah rumah daerah. Nah ternyata hanya RSUD Wates yang memang betul-betul Ponet sejati ya, jadi artinya di sana sudah ada dokternya 24 jam, anestesinya juga demikian. Ini rumah sakit RSUD Wates saja. Lanjut Mas ya. Nah kemudian dari itu semuanya kita usulkan kepada Bupati untuk penunjukan rumah sakit Ponet dan Puskesmas Ponet, termasuk juga fasilitas kesehatan swasta yang mampu Ponet. Ya, lanjut ya. Nah kemudian dengan demikian, jadi ada beberapa yang Ponet ada ini, kemudian fasilitas swasta yang mampu Ponet dan rumah sakit yang Ponet. Lanjut Mas. Ini adalah lanjut. Nah kemudian dari itu semuanya kita lakukan regionalisasi rujukan kayanya tadi ya, jadi kewilayahan terkait dengan tadi penentuan puskesmas yang Ponet maupun Ponet. Jadi untuk artinya kalau ada kasus-kasus persalinan maupun kesehatan ibu anak yang kedaruratan, kalau memang mampu ditangani di Ponet, supaya diarahkan ke rumah sakit yang terdekat tadi. Lanjut ya. Kemudian untuk khusus untuk emergensi yang betul-betul memang langsung ke rumah sakit Wates maupun rumah sakit Dr. Sarjito. Lanjut ya. Nah kemudian terkait dengan ini sebenarnya kenapa tadi angka-angka di Kulon Progo sejak tahun 2009 yang begitu tinggi bisa turun, ini kita lakukan inovasi ternyata. Jadi kita sistem yang mendukung untuk sistem rujukan mata-mata di Kulon Progo ini sejak tahun 2010 kita coba untuk kita lakukan inovasi. Lanjut. Yaitu yang pertama dengan making pregnancy safer online, jadi MPS online, yaitu dengan semangatnya adalah menuju persalinan yang selamat. Lanjut Mas. Nah latar belakangnya tadi kami sampaikan bahwa di tahun 2009 ini adalah masih tinggi angka kematian ibu dan bayi, kemudian ternyata tempat persalinan 50-60% ada di bidang praktek swasta, kemudian juga masih ada terjadi keterlambatan dalam mengambil keputusan dalam merujuk, kemudian juga keterlambatan keluarga dalam mengambil keputusan untuk merujuk, demikian juga masih adanya ibu hamil istri maupun keluarga miskin yang tidak punya penjaminan kesehatan ya. Lanjut. Nah kita buat ini tujuannya adalah harapannya adalah semua domestik terdata di semua desa dan puskesmas, kemudian juga termasuk tadi kami sampaikan kalau bumil dari miskin juga mendapat jaminan pelayanan kesehatan ya. Dan perlu kami sampaikan bahwa di Kulon Progo ini sejak tahun 2011 kita sudah total coverage, jadi seluruh penduduk Kulon Progo baik miskin maupun kaya sudah terbiayai dari jaminan kesehatan dari dana jam keseda ya. Untuk sejak tahun 2011 kemarin kita dapat anggaran 9 miliar digunakan untuk pembelian jam keseda yang ada di Kulon Progo ini. Lanjut Mas ya. Nah dari MPS tadi kemudian kita lakukan pembagian tugas dan fungsinya. Tadi untuk pendamping Bomeristi ini apa kegiatan ini seperti ini, kemudian Puskesmas juga demikian, ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan di sana. Lanjut ya. Kemudian yang ke swasta juga demikian, ada kewajiban untuk melapor, kemudian juga melakukan SMS apabila terjadi kedaruratan kepada manajer kasus yang ada di kabupaten. Lanjut Mas ya. Ya kemudian di dinas kesehatan juga demikian. Jadi intinya MPS online ini ada kita menunjuk satu manajer kasus yang ada di tingkat kabupaten.
Jadi artinya kalau ada kasus-kasus yang emergensi baik di bidang praktek swasta maupun di puskesmas, ini mereka akan melaporkan kasus ini kepada manajer kasus yang ada di kabupaten. Dan manajer kasusnya itulah yang akan membagi kemana atau mengarahkan kemana kasus ini harus dirujuk. Ya, lanjut Mas ya. Ya, lanjut ya. Ini. Dengan alur MPS online-nya, lanjut Mas ya. Ya ini ya. Jadi artinya apabila ada bumeristi, ini mau tidak mau harus kalau datang di rumah sakit swasta harus melaporkan ke dinas kesehatan kalau ada sesuatu kedaruratan. Termasuk juga harus didampingi oleh pendamping dari bumeristi kalau terjadi sesuatu, dan harus ada kontak person ya. Jadi MPS online ini kita ada manajer kasus di kabupaten, kemudian mereka mempunyai nama nomor-nomor yang bisa dihubungi pada saat terjadi kasus gawat daruratan tadi. Lanjut. Nah kemudian pada perkembangannya ternyata MPS lain ini kan hanya sampai pada tingkat bidan praktek swasta dan puskesmas. Nah ini kita kembangkan lebih dalam lagi sampai kepada kader dengan SMS Gateway. Lanjut Mas ya. Nah SMS Gateway ini adalah informasi tujuannya yang kita dapatkan sampai ke tingkat kader ya. Jadi kader di posyandu yang ada di sana. Lanjut ya. Ya, ini harapannya nanti kader atau bidan desa atau ini melaporkan melalui jadi dari kader nanti akan periodik lapor kepada melalui server ya dengan angka ini. Jadi dengan format seperti ini. Info, nama ibu, umur, nama kepala keluarga, RT RW, dusun dan desa. Nah, ini oleh kader dikirimkan ke server. Nah, server secara otomatis akan mengirimkan ke petugas bidan desa maupun petugas yang terdekat di sana. Lanjut Mas ya. Jadi ya, jadi seperti ini. Jadi dari kader, ya klik aja Mas. Ya, klik aja. Udah, lanjut aja klik. Jadi kader ini mengirimkan SMS dan diterima di server yang ada di dinas kesehatan. Nah, secara otomatis server akan meng-auto forward kepada di sini, kemudian mereka inilah yang akan menangani kalau memang terjadi kasus trisi, kemudian bidan koordinator puskesmas akan menindaklanjuti dengan mengunjungi pada ibu hamil yang ada di masyarakat tadi. Nah, supaya tidak terjadi informasi apakah kader ini merasa sudah dibalas atau sudah diketahui oleh kader, ini server secara otomatis, lanjut Mas, secara otomatis akan mereplay kepada kader. Jadi ini otomatis lewat server tadi. Lanjut ya. Ya, jadi aplikasinya seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya yang dari kader tadi kemudian di auto reward kepada bidannya dengan bentuk seperti ini, contohnya ini. Nah kemudian kader akan menerima balasan dari server seperti ini. Jadi terima kasih atas infonya, mohon SMS ini tidak dibalas. Jadi kalau nanti kader, dulu pernah juga kita hanya sampai pada terima kasih atas infonya, kader ini ternyata membalas lagi terima kasih kembali begitu. Nah, ya, ternyata begitu dibalas kader menyampaikan terima kasih kembali, dikirim ke server, bolak-balik lagi. Jadi sampai ke bidan juga begitu, terima kasih kembali gitu ya. Kembali lagi begitu lagi. Akhirnya kita tambah lagi, mohon agar SMS tidak dibalas ya, supaya tidak kembali lagi. Lanjut ya. Nah, jadi ini adalah yang kita dapatkan dari SMS Gateway ini adalah ibu hamil dengan resiko, kemudian ibu hamil dengan komplikasi, dan termasuk neonatis dengan resiko dan komplikasi. Ini yang bisa kita ketahui dari kader tadi, laporan dari kader. Lanjut. Nah, memang dalam ini memang agak perlu waktu dan perlu kerja keras, karena harus tahu nama HP, nama jabatan alamat, baik itu bidan koordinator, bidan desa maupun kader posyandu. Jadi kader posyandu itu tidak semua kader. Jadi kita kemarin karena di kelompok ini ada 931 posyandu. Jadi kalau misalnya kader itu hanya 5 kan ribuan itu. Akhirnya kita ambil satu kader saja per posyandu ya di sana supaya tidak terlalu banyak. Kemudian kita bidan desanya juga demikian, bidan koordinator demikian. Jadi kita masukkan di server. Lanjut ya. Ya jadi
informasi yang ada di tempat kami ini memang tadi kami sampaikan dengan adanya MPS online dan SMS Gateway dengan model yang tadi untuk kegawat daruratan, termasuk ini adalah pendataan, ini bisa dengan manual rujukan ini nanti kita bisa tahu bahwa kemana panduan alurnya, kemudian tempat rujukan itu bisa kita tujukan kepada tempat-tempat yang sesuai dengan yang ada di sana. Lanjut ya. Ya, jadi dengan demikian bahwa kita ketahui bahwa kesimpulannya adalah penggunaan data absolut maupun rate mempunyai kelebihan dan kelemahan. Jadi artinya dengan kelebihannya yang absolut tadi kita bisa tahu begitu dapat bisa kita lanjuti. Kemudian intervensi dapat ibu hamil dengan data absolut ini dapat langsung dilakukan tanpa menunggu jumlah kelahiran 1 tahun. Jadi kalau rate kan menunggu dulu 1 tahun kemudian baru bisa kita ketahui. Ya, kemudian dengan manual rujukan ini dapat memandu kemana fasilitas kesehatan harus dituju bila terjadi kegawat daruratan maternal perinatal, dan MS online dan SMS Gateway merupakan inovasi sistem kami sehingga ini dapat membantu mempercepat rujukan kegawat daruratan maternal perinatal. Ya, saya demikian yang saya sampaikan, kurangnya lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Bambang.